Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di ibadah online GKB Eklesia Malang. Apa kabar Bapak Ibu? Tidak terasa kita memasuki minggu kedua di bulan November. Ada banyak kejadian yang kita lalui, ada banyak pergumulan yang mungkin yang kita lalui. Tapi percayalah, ketika kita melalui itu semuanya, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Pagi hari ini siapkan hati, masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya kita pada pagi hari ini.
sekali lagi serukan You are holy. You are holy. Angkat hatimu. Holy. Angkat tanganmu. Are you Lord God Almighty? Ya Raja di atas segala raja. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri tentunya Bapak Ibu. Ya, namaste dulu kanan kiri. Oke, kasih senyum yang lebar. Kita percaya Tuhan selalu baik bagi kita. Amin. Kita percaya Dia pemilik setiap kehidupan kita. Amin. Kita masih mau terus memuji Tuhan, bersorak melompat bagi Dia. Haleluya. Amin.
rasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Mata takkan terhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Menaikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Ajaib kan terjadi. Takkan terhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Menaikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Ajaib kan terjadi. Kudus membakar setiap hati. Menaikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Ajaib terjadi. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lebih intim dengan Dia. Bertemu muka dengan Dia. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Ini kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. kasih setiamu yang ku rasakan. Amin.
lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
seluruh keberadaan kami. Haleluya. Kasih Tuhan yang memulihkan, kasih Bapa yang memulihkan setiap hubungan yang rusak. Haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Amin Tuhan. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru. Amin.
sembah dia beberapa menit, kita sembah Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, bagi dilawat Tuhan Tuhan di dalam nama Yesus. Hanya Kau yang sanggup mengubahkan hidup kami. Jamah setiap pribadi dan setiap keadaan. Haleluya, yes Lord, terima kasih Tuhan. Shindara bakaya syadara barabashataka. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Indara baraba, terima kasih atas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini Kau menerobos setiap hati kami Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Apapun keberadaan kami Tuhan pada saat ini, biar kuasa pengurapan kasih karunia Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus. Jamah umat-Mu ya Tuhan. Jamah umat-Mu ya Tuhan. Apapun keberadaan setiap pribadi, setiap keluarga Tuhan, mari kami mengalami lawatan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Menjamah hidup kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa yang sanggup mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak Kau kasihi ya Tuhan di tempat ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, jamah kami. Lewat ibadah yang ternyata terobosan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Hati kami, hidup kami diubahkan untuk kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran yang mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Karena firman mengatakan waktu kami mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara pada setiap kami Tuhan, kami siap mendengar, hati kami mau taat. Kami mendengar dan telinga kami terbuka, hati kami terbuka bagi Engkau berbicara pada kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan. Ucap syukur kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim musik, kalian luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak bisa sekalian. Selamat pagi, puji Tuhan. Ada semangat, amin? Kalau nggak ada semangat saya ulang lagi loh ya. Haleluya, ada semangat semua, amin? Puji Tuhan. Kita mau tetap antusias, haleluya. Beberapa waktu yang lalu kami mendengar satu pengajaran yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa orang yang bersemangat itu susah diserang oleh si jahat dan kutukan-kutukan saudara. Makanya saya berdoa setiap saudara dimanapun saudara berada, saudara semangat, haleluya. Harus ada semangat, harus ada antusias. Jangan saudara biarkan saudara secara semangat saudara dikalahkan oleh keadaan seperti apapun, seberat apapun. Saudara biar iman saudara bangkit, sama saudara bangkit di hadapan Tuhan. Dan saya percaya pertolongan Tuhan pasti dialirkan, haleluya. Kita akan belajar Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah kita ini minggu demi minggu, kita belajar banyak hal ya. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu kita belajar Ibrani 4:16 bahwa menghampiri tahta kasih karunia Allah ya. Kita sudah belajar dan itu saya percaya luar biasa firman Tuhan itu ayat yang bagi saya dahsyat, karena ada tempat di mana kasih karunia Tuhan bisa dialirkan bagi setiap kita. Nah, kita perlu belajar firman benar, biarkan firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Haleluya. Biarkan firman itu menjadi kenyataan Bapak Ibu sekalian. Kita perlu belajar membiarkan
kuasa firman menjadi kenyataan bagi hidup kita. Dan dia katakan dalam Ibrani 4:16 itu bahwa kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya, tepat pada waktunya. Ya, Tuhan sering menolong kita tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita mau putus asa saudara dan keadaan kita, tapi ingat baik-baik, Allah selalu mengulurkan tangannya tepat pada waktunya. Waktu kita masuk ke dalam tahta kasih karunia itu, kita menghampiri, jadi kita nggak boleh diam juga, kita harus menghampiri. Dan kita sudah belajar ya pada waktu, kalau saudara mau dengarkan kembali silakan lihat di Facebook, mungkin ada rekaman-rekaman saudara dengarkan baik-baik ya, biar saudara bisa diberkati juga. Dan kemudian kita belajar lagi bahwa bagaimana kita menghampiri tahta kasih karunia Allah, tidak boleh tidak dengan ketakutan tapi dengan keberanian. Kita sudah belajar. Dan kemudian kita belajar lagi juga bahwa bagaimana Daud menghampiri tahta kasih karunia Allah, dia mengatakan dia mengatur penyembahan ya. Makanya saya percaya anak Tuhan harus menyembah. Haleluya. Worship, saudaraku. Worship God. Ya, in spirit and truth. Kita belajar hal-hal itu ya, dan minggu lalu kita belajar bagaimana hati kita yang menyembah ya. Kita belajar bahwa Tuhan yang terutama bukan lihat jasmani kita, tetapi hati kita yang terutama. Tentunya dari hati akan keluar sampai ke jasmani kita, kelihatan kita menyembah Tuhan. Ya, jadi kalau orang senang menyembah Tuhan, saya percaya sikapnya akan luar biasa. Haleluya. Ada kemuliaan, the glory of God. Ya, ada kemuliaan Tuhan di dalam dia, saudaraku. Dan hati kita harus menyembah Tuhan. Dan hati kita dipulihkan. Saya percaya bahwa kita sudah dijamah Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar more about worship. Ya, kita akan belajar lebih lagi tentang worship atau penyembahan. Jadi kalau saudara lihat ini suatu perjalanan, saudaraku. Suatu hal yang Tuhan ajarkan. Saya tidak menyiapkan ini, saudaraku, dalam arti saya urut-urutkan seperti itu. Enggak. Saya berjalan rema demi rema apa yang Tuhan, saya percaya Tuhan mau sampaikan pada kita, saudaraku. Jadi mari kita dengarkan dengan baik ya. Firman Tuhan mengatakan jemaat di Berea, kalau saudara baca di Kisah Rasul, mereka menerima firman seperti dari Tuhan. Ya, dan Tuhan senang, kalau saudara baca firman Tuhan senang. Ya, seperti Tuhan sedang berbicara lewat hamba-hambanya. Saya berdoa saudara bisa mendengar firman Tuhan, saudaraku. Waktu saudara tahu bahwa itu sesuai dan firman Tuhan, saudara bisa menerima seperti Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Karena jemaat Berea mereka menerima firman Tuhan dan menyelidiki firman Tuhan. Apakah sesuai seperti itu, dan waktu mereka sesuai firman Tuhan, maka mereka percaya akan firman Tuhan itu. Banyak anak Tuhan sekarang dengar juga nggak dengar benar-benar, saudaraku, apalagi menyelidiki, saudara ya, nggak dengar firman benar-benar, apalagi menyelidiki firman, saudaraku, mengerti oh ini benar nggak? Nah, kalau dia benar dia percaya benar karena itu firman Tuhan, karena firman Tuhan harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Kita harus pegang teguh firman dalam hidup kita, saudaraku. Terutama dalam kehidupan yang saat ini, di mana banyak badai sedang terjadi, di mana kita mau pegang lagi sebagai sandaran kita. Saudara, cari sandaran yang banyak orang bersandar kepada perusahaan yang kuat, yang besar. Banyak juga yang hancur. Ya, kita melihat ya banyak perusahaan yang sudah hancur. Saya dengar beberapa miliuner dolar ya, kehilangan dolarnya pada hari-hari ini ya, dan banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Orang nggak bisa bergantung kepada perusahaan besar, orang nggak bisa bergantung kepada siapapun. Kita harus bergantung hanya kepada Tuhan. Saya bisa katakan amin? Bergantung hanya kepada Tuhan, saudaraku. Dan ini saat ini kita benar-benar belajar apa kehendak Tuhan. Ya, saya belajar ini dan beberapa waktu Tuhan membawa saya tentang worship lebih lanjut, saya belajar dari beberapa buku ya, beberapa hal yang saya pelajari dari pengalaman saya juga ya, dan saya percaya bahwa ini kita perlu untuk mempelajari bersama tentang worship, penyembahan. Saya sudah katakan minggu lalu bahwa penyembahan itu dari diri kita yang paling utama. Kita harus menyembah Tuhan dari dalam kita dan kemudian muncul ke sikap kita. Tapi apakah sebenarnya worship, penyembahan? Ya, kita sudah bicara bahwa penyembahan bukan hanya sekedar kita nyanyi, dan itu nyanyi itu bagian penting ya dari penyembahan, itu penting sekali. Tetapi bukan hanya itu, memakai alat musik dan lain-lain. Kalau memang penyembahan adalah memakai alat musik, maka Adam tidak bisa menyembah Tuhan. Mengapa? Enggak ada alat musik pada waktu itu. Adam tuh enggak punya alat musik, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Dia nggak pernah punya gitar untuk nyembah, apalagi keyboard. Ya, nggak punya. Adam baru tahu alat musik ya di Kejadian pasal 4 ya, di mana salah satu ya keturunannya itu menciptakan alat musik, saudaraku. Ya. Jadi dia Yubal Kejadian 4 ayat 1, saya nggak bacakan karena saya mau fokus pada yang lain. Ya, Yubal menciptakan kelahirannya, dia adalah bapak daripada pemain kecapi dan pemain musik lah, saudaraku. Dia menciptakan alat musik. Jadi sebelum Adam, sebelum Yubal lahir nggak ada alat musik. Ya berarti apakah dia tidak menyembah? Tidak. Dia tetap menyembah Tuhan. Bahkan waktu dia bergaul dengan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Dia bergaul dengan Tuhan, dia menyembah Tuhan, saudaraku. Bukan berarti musik tidak perlu, musik perlu. Waktu ada musik kita memang lebih semangat, itu nggak masalah, itu baik saja. Tetapi saat kita pun tidak ada alat musik, kita bisa menyembah Tuhan, saudaraku. Karena definisi dari penyembahan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, saudaraku. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan, saudaraku. Waktu kita lakukan sesuatu, waktu kita bernyanyi untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, itu penyembahan. Bahkan waktu kita berbicara kepada orang lain untuk menyenangkan Tuhan juga, untuk membangun orang lain, itu penyembahan, saudaraku. Apapun yang kita lakukan ya untuk kemuliaan, untuk menyenangkan Tuhan, itu namanya penyembahan, saudaraku. Ya. Jadi sangat luas apa yang artinya penyembahan di sini. Ya. Mungkin ada beberapa orang berpikir penyembahan adalah sikap-sikap berdiri dan menyanyi, menari, dan itu bagian daripada penyembahan yang mungkin suatu saat kita bahas. Tapi saya mau katakan esensinya penyembahan adalah kehidupan menyenangkan Tuhan, saudaraku. Ya, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi semua hal yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan adalah penyembahan. Untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan yang lain, saudaraku. Bahkan kita lakukan segalanya bukan untuk kepentingan kita yang utama, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Penyembahan bukan sekedar satu tata ibadah, ya. Tata ibadah. Jadi kalau orang berpikir penyembahan adalah ibadah hari Minggu, ya saja sekedar itu, maka dia di rumah dia gak menyembah. Di sini baru dia menyembah, saudaraku. Dalam ibadah hari Minggu baru dia menyembah. Tapi penyembahan bukan seperti itu. Penyembahan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan bisa disenangkan. Haleluya. Amin, saudaraku. Tuhan bisa disenangkan, saudaraku. Pernahkah saudara berpikir bahwa waktu kita lakukan sesuatu Tuhan senang? Yang percaya katakan amin. Tuhan senang apa yang kita lakukan. Saudara kira Tuhan melihat Tuhan tidak tergerak apa yang kita lakukan? Tidak. Ya. Apa yang kita lakukan benar untuk menyenangkan Tuhan, dia senang melihat kita. Tuhan punya emosi, saudaraku. Ya. Sama seperti manusia, Allah punya emosi. Firman mengatakan di Mazmur, dikatakan bahwa Allah tertawa. Ya. Tuhan tertawa melihat para musuh-musuhnya yang merancang kejahatan terhadap orang benar, katanya. Tuhan tertawa, Tuhan di sorga tertawa. Waktu orang merancang kejahatan kepada orang yang diurapi, dikatakan Tuhan tertawa. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu itu tidak akan berhasil, kan dia akan menjaga orang diurapi olehnya, saudaraku. Tuhan punya emosi, ya. Bahkan ada satu saat memang Tuhan marah. Itu emosi yang ya gimana ya? Tuhan marah. Ya, ini bukan justifikasi bagi orang yang sering marah, saudaraku ya. Tapi Tuhan memang bisa marah. Tapi ingat bahwa kemarahan Tuhan adalah untuk kebaikan orang. Haleluya, amin, saudaraku. Kemarahan Tuhan semata-mata untuk orang jadi baik, semata-mata. Kalau kita belajar bagaimana Yesus marah, ya, di Injil dikatakan Yesus Yohanes 2 juga Yesus marah, maka dikatakan bahwa setelah dia marah, kemudian ada kesembuhan di bait Allah terjadi. Berarti Tuhan marah karena mereka berjual beli, ya, dan kemudian setelah dia menyelesaikan itu terjadi mujizat, ya. Tapi kalau kita marah di luar kendali, bukan mujizat, Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi orang terluka, orang menjadi hancur, orang menjadi tidak baik, saudaraku. Karena emosi kita belum dalam
anugerah kasih karunia Tuhan, saudaraku. Kita harus belajar menguasai diri dan kita tahu kapan kita boleh marah yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Tuhan punya perasaan, Tuhan punya emosi. Ya. Mungkin beberapa orang kita kalau lihat di Alkitab seperti itu. Ya, walaupun mungkin dalam terjemahan teologi mungkin ada ini dia katakan bahwa Tuhan, tulisan tentang Tuhan itu memakai suatu personalisasi daripada manusia. Tetapi menurut saya tetap bahwa firman Tuhan tetap adalah firman Tuhan bahwa Tuhan bisa disenangkan. Dan saya berdoa setiap kita ingin menyenangkan Tuhan. Haleluya. Ingin menyenangkan Tuhan, saudaraku. Apa sih arti hidup kita kalau bukan menyenangkan Tuhan? Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita pada saat ini. Pertanyaannya, apakah kau menyenangkan Tuhan atau tidak? Apa artinya masa muda seseorang? Mungkin beberapa orang berpikir masa muda adalah masa senang-senang, melakukan apa yang dia mau. Tetapi saya bertanya, apakah kau menyenangkan Tuhan dalam kehidupan saudara? Apakah hidup saudara itu sebagai suatu suara dari hidup saudara yang naik ke surga menyenangkan Tuhan, saudaraku? Tuhan melihat ke bawah dan dia bisa melihat ada orang yang menyenangkan dia. Jadi penyembahan adalah suatu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Banyak orang berpikir penyembahan adalah suatu bagian dari kehidupan. Waktu kita datang ke gereja, itu bagian kita menyembah di sana. Tetapi bukan, penyembahan adalah seluruh kehidupan kita. Haleluya. The whole life. Seluruh hidup kita adalah penyembahan. Engkau ada di gereja, engkau menyembah. Engkau di rumah, di kamar, engkau juga menyembah Tuhan. Haleluya. Bukan waktu di gereja kita kudus, waktu di rumah kita kudis, saudaraku ya. Guyon aja sedikit ya. Kita berbuat hal yang tidak kudus di rumah kita. Tidak ada orang yang melihat kita. Kita berbuat dosa. Anak muda hati-hati. Ya, pornografi sangat banyak sekali ada. Dengan mudah sekali sekarang ini, saudaraku. Ya, dengan mudah sekali orang terkena pornografi. Dulu kalau orang mau dapatkan pornografi, gambar-gambar yang penuh hawa nafsu itu orang cari di toko buku. Sekarang gadgetnya langsung bisa muncul. Saya katakan kepada anak muda, kalau engkau seperti hari ini, kau bertobat, saudaraku. Kalau engkau belum bisa untuk menang sendiri, cari orang yang roh-rohan itu membimbing saudara. Saya bisa katakan amin? Cari, saudaraku. Karena hidupmu sangat berharga. Haleluya. Tuhan menciptakan kau sangat berharga. Tuhan punya tujuan bagi hidupmu, saudaraku. Jangan sampai engkau jatuh pada hal-hal yang salah, yang tidak mempermuliakan Tuhan. Jadi yang pertama yang saya mau katakan tentang penyembahan di sini, hanya beberapa hal yang saya akan ungkap di sini adalah bahwa segala hal yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan adalah penyembahan di hadapan Tuhan, saudaraku. Apapun yang kau lakukan, kalau engkau merasa kita makan pun dikatakan makan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau makan untuk kemuliaan kan Tuhan kan hati-hati makannya, betul ya? Ya, nggak seenaknya makan semuanya. Apa yang depan mata sikat, saudaraku ya. Nggak, kita jaga juga ya. Kalau sudah tahu kolesterolnya tinggi, hati-hati dengan itu ya, B2 ya. Orang Medan bilang BPK ya. BPK hati-hati ya, saudaraku ya. Yang sudah kolesterol tinggi bilang dengan iman. Waduh, kasihan saudaraku ya, iman yang salah ya saudaraku. Jadi hati-hati. Saya seringkali cerita teman saya yang makan RW 3 porsi itu ya. Dia yakin dia enggak akan apa-apa. Kenapa? Dia punya suplemen. Setiap hari dia minum suplemen. Ada 4 atau 5 suplemen tiap hari diminum menangkal kolesterol. Kasihan, dia sudah meninggal, saudara. Umurnya sama dan saya, beda sebulan kalau nggak salah dan saya. Ya sudah kayak 5 atau 10 tahun lalu dia meninggal. Oh, penyembahan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, saudaraku. Saudara mau menyenangkan Tuhan, amin? Penyembahan menyenangkan Tuhan. Ya. Kemudian ya, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Ya, yang A ya, waktu kita belajar, berusaha mengerti kehendak Tuhan
dan kita melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, kita berusaha mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Efesus 5 ayat 10 kita akan lihat, saudaraku. Ya, atau Roma 12 ayat 2 aja deh ya, biar lebih familiar. Kita menyenangkan Tuhan ya, dengan kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan melakukannya. Ya. Saya nggak tahu sampai di mana saudara benar-benar ingin untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu seberapa dari setiap kita. Ya, apalagi yang anak-anak muda, saya tidak tahu seberapa besar keinginan saudara supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Saya tidak tahu, saudara. Cuman saya berdoa setiap kita, apalagi anak-anak muda, berikan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Saudara katakan amin. Berikan hidupmu dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Ya, rentang hidup kita, ya sebenarnya tidak terlalu lama, berapa tahun dalam hidup kita. Biarkan kita dipakai oleh Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Roma 12 ayat 2 kita lihat sekarang. Ayat ini ya. Ini ayat yang sudah sangat dikenal juga. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Tuhan senang kepada orang yang mencari kehendaknya dan melakukannya. Haleluya. Saya katakan yang lalu bahwa sekarang sedang terjadi pandemi. Banyak orang putus asa, banyak orang bingung dalam hal ini. Sedikit orang yang mencari kehendak Tuhan dalam hal ini. Ya. Semua orang sibuk dengan panik dan keadaan ini. Tapi sedikit yang mencari apa sih yang Tuhan mau di dalam keadaan seperti ini. Apa yang Tuhan, mengapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Ya. Dan saya menemukan jawabannya waktu ada dalam satu pelajaran kongres, dan dia mengatakan memang Tuhan izinkan terjadi supaya setiap kekuatan manusia, setiap kekuatan diandalkan oleh manusia dihancurkan. Supaya orang bergantung kepada siapa? Tuhan. Tuhan izinkan sampai orang cari apa yang diandalkan semua gagal. Satu-satunya yang kuat berdiri adalah kerajaan Allah. Haleluya. Kerajaan Allah yang paling kuat akan berdiri tegak, saudaraku. Manusia semuanya dihancurkan setiap kekuatan yang diandalkan. Sampai orang-orang yang merasa hebat, merasa tidak berdaya sekarang ini, saudaraku. Banyak orang yang merasa tahu segalanya. Mereka pikir mereka menguasai ekonomi. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal seperti ini, saudaraku. Kenapa? Tuhan izinkan sehingga orang bergantung kepada Tuhan. Ya, mau katakan amin. Orang bergantungnya pada Tuhan. He is the source, He is our source. Dialah sumber kita, saudaraku, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang yang mau mencari kehendak Tuhan, Tuhan apa kehendak mau kamu lakukan? Kalau Tuhan mau kita memenangkan jiwa, kita menangkan jiwa. Kalau Tuhan mau kita lakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu. Tuhan mau kita berdoa untuk orang lain atau untuk kegerakan Tuhan, kita lakukan berdoa untuk kegerakan. Tentunya kita juga bisa berdoa bagi diri kita, masa depan kita dan lain-lain. Tapi kita juga mau apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat contoh yang begitu luar biasa dan seorang yang bernama Nuh, saudaraku. Nuh, saudaraku, dia membangun bahtera pada zamannya. Kalau saudara baca di Kejadian, ya, di Kejadian pasal diceritakan dalam Matius, ya, Matius 22 30 sampai 38 tentang yang di Kejadian bahwa Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan pada zaman itu. Tuhan melihat ke bawah, mencari orang yang berkenan, tidak ada satupun. Only one person. Tuhan cari-cari siapa yang mengasihi dia, siapa yang mau taat kepada dia. Only one person. Ya, hanya satu orang ditemukan. Dan dia bilang, aku mau mencurahkan, ya, aku mau berbicara kepada orang ini, dan biarlah dia mendengar dan mentaati. Saudara, saya berdoa Tuhan melihat ke kota Malang, dia mendapati engkau dan saya taat pada dia. Haleluya. Yang mau melakukan kehendaknya dengan harga apapun,
dia lakukan. Kita tahu Nuh membangun bahtera sekitar 120 tahun, saudaraku. Wow. Ya, Tari umur berapa sekarang? 20-an ya. 120 tahun, saudaraku. Wow. Dia membangun bahtera. Kita tahu bahwa sulit bagi Nuh untuk membangun bahtera karena dia tidak pernah lihat contoh orang pernah membangunnya. Gak pernah ada waktu itu. Dia baru pertama kali membangun. Yang kedua kita tahu bahwa dia belum pernah lihat hujan turun. Kalau kita baca kejadian bahwa air dari dalam tanah keluarnya, nggak pernah ada hujan turun. Jadi nggak tahu, nggak ada ide. Ini gimana akan dibawa ke laut ini, nggak ada ide. Siapa yang mau bawa ini kapal begini besar ke laut, nggak ada ide. Tapi dia taat membangunnya. Mungkin orang mengejek dia, saudaraku, waktu dia membangunnya. Ya, tetapi dia taat membangunnya. Saya berdoa jemaat eklesia taat pada Tuhan, haleluya. Taat pada Tuhan, apapun yang Tuhan suruh kau lakukan. Walaupun orang lain ngejek engkau. Walaupun orang lain bilang apa sih yang dia buat. Masa muda kok ngelayani Tuhan banyak. Ya, masa muda kok tidak lakukan yang biasanya anak muda lakukan. Ya, tetapi dia melakukan sesuatu yang karena dia mentaati kepada Tuhan dan Tuhan senang pada hal seperti itu. Jadi menyenangkan Tuhan bisa dengan cara yang pertama adalah kita berusaha mengenal kehendak Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur bahwa di dalam keadaan pandemi ini ya, saya sudah pernah cerita mungkin bahwa kita ya waktu kita berdoa Tuhan menunjukkan bahwa kita bisa melakukan penjangkauan ya, dan kita melakukan penjangkauan lewat acara yang lalu ya, dan kita akan lakukan lagi ya, dan kita juga lakukan beberapa acara untuk anak muda dimenangkan untuk Tuhan. Bisa katakan amin? Ya. God's mission. Apakah misi Tuhan bisa dihalangi oleh pandemi? Masih enggak. Allah lebih besar daripada pandemi ini. Haleluya. Allah lebih besar daripada pandemi ini, saudaraku. Banyak orang berpikir enggak bisa. Tetapi di dalam Tuhan kita tahu apa yang Tuhan suruh pasti bisa dilakukan. Ya, kemudian yang B untuk menyenangkan Tuhan ya, adalah dengan kita menggunakan kemampuan kita untuk mengerjakan hal-hal yang tepat dan benar di dalam hidup kita. Ya, mengeluarkan segenap kemampuan kita untuk melakukannya. Tuhan senang kalau seorang mahasiswa katakan dia belajar dengan baik, Tuhan senang melihatnya. Tuhan bingung kalau melihat seorang mahasiswa yang dikerjakan bukan belajar tapi main game yang lebih banyak dari belajar. Saya pikir Tuhan juga tidak senang dengan hal itu, saudaraku. Ya. Kecuali belajarnya sudah oke, sudah bisa bagus, ya dia main game itu oke ya. Apakah dia punya tujuan menjadi seorang gamer? Ya bisa aja kalau memang itu tujuannya dia dan itu menjadi arah nanti kuliahnya, ya, mungkin lain cerita ya, saudaraku. Tapi Tuhan senang kalau kita menggunakan kemampuan kita melakukan hal-hal yang tepat dalam hidup kita. Ya, seorang ibu-ibu kalau masak di rumah untuk suami dan anak-anak, Tuhan senang melihatnya. Haleluya. Ibu-ibu pasti senang juga ya. Masak di rumah, lakukan yang terbaik, masak yang paling enak untuk keluarganya. Tuhan senang. Saudara, ya. Pandemi ini yang saya dengar salah satu ya yang laris dijual adalah alat-alat masak, saudaraku. Ya. Saya punya teman ya, sama istri saya ditanyain sama itu, apa laris gak itu alat masak ini dijual? Laris, tanpa pandemi tambah laris, saudaraku. Ya, semua orang di rumah masak, saudaraku. Wow, ya saya percaya anak kelas pengen pulang pasti ya. Karena ini. Nah, intinya adalah kita melakukan semuanya, saudara. Melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, saudaraku. Baik pelajar, baik mahasiswa, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sebaik mengeluarkan kemampuan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, saudaraku.
Ya. Saudara, setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak ada yang rendah. Saya bisa katakan amin. Kalau kita lakukan untuk Tuhan semuanya sangat berharga. Haleluya. Martin Luther pernah mengatakan satu kalimat dikatakan ini, seorang penyapu jalan yang dia sedang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Saudara. Amin, saudara. Apapun yang kita lakukan, bahkan yang paling kecil untuk Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Saya sering melihat di rumah saya, tukang sampah itu membawa sampah, saudaraku. Saya melihat dia naik sepeda motor butut, saudaraku, ya, dengan menarik gerobak sampah yang kotor itu. Dia tegak berdiri di situ, duduk di situ, tegak sekali dia, mantap gitu, ya saudaraku. Dia bangga karena apa? Dia dibutuhkan orang, saudaraku. Kenapa? Kalau dia nggak masuk 2 hari, istri saya akan cari dia, saudaraku. Ya. Kenapa? Karena sampah kalau nggak diangkat, waduh bau busuk. Ya. Dia melakukan itu, dia bangga, dia lakukan walaupun kecil di mata manusia, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia menyenangkan Tuhan. Haleluya. Ya saudara tahu bahwa menyenangkan Tuhan itu bukan berarti kita harus punya pekerjaan hebat. Jadi manajer di mana? Udah jadi manajer nggak apa-apa, bagus. Jadi direktur di mana? Bagus semua itu. Atau harus jadi astronot biar dekat sama Tuhan, saudaraku. Enggak seperti itu. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Haleluya. Glorify God. Saudara yang mahasiswa, belajar dan baik, engkau menyenangkan Tuhan. Lakukan semuanya seperti itu, seperti untuk Tuhan. Ya, melayani, apalagi kita yang melayani di gereja, semuanya lakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan apa? Saya percaya kita sudah hafal ini. Cuman saya singgung lagi. Kolose 3 ayat 23 saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ayat 24 paling saya senang, ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kalau engkau di rumah, kalau engkau disuruh orang tua, anak-anak, kalau engkau disuruh orang tua cuci piring seperti untuk Tuhan. Haleluya. Lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, kalau engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Bagian yang diberikan sebagai upah akan diberikan. Dari mana? Mungkin bisanya bukan dari orang tua. Tuhan akan mengirimkan dan caranya Tuhan. Ya. Yang percaya katakan amin. Ya. Saya praktekkan ini, saudara. Saya kalau lakukan segala sesuatu, saya nggak mau setengah hati. Ya. Kalau saudara lihat saya kalau lakukan apa, saya tidak mau setengah hati. Saya lakukan benar-benar sungguh-sungguh. Ya, untuk Tuhan, saudaraku. Karena kalau kita setengah hati malah kita bisa kehilangan ya apa yang Tuhan mau berikan juga sebagai upah bagi kita. Jadi semua hal yang kita lakukan, bahkan pekerjaan yang dianggap orang kecil, tetap itu adalah berharga di mata Tuhan. Ya. Kemudian berikut dari yang pertama penyembahan, kita menyenangkan Tuhan, adalah menyenangkan Tuhan, dan kemudian yang berikut adalah penyembahan juga waktu kita menyelesaikan ya tugas yang Tuhan berikan kepada kita di bumi ini. Ini agak tinggi kalau ini, saudara. Di dalam seluruh kehidupan kita, satu saat kita bisa mengatakan apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita atau tidak. Catatan dari Alkitab ya, di dalam Kisah Rasul pasal ke 13 ayat 36, itu catatan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa Daud lakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya, saya pingin kalau satu saat Tuhan bilang titel saya adalah Amos yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Waduh, senang sekali. Saya nggak tahu bisa seperti itu apa enggak. Saya hanya mau belajar untuk seperti itu ya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ada beberapa orang di Alkitab yang benar-benar dia menyelesaikan apa yang Tuhan mau bagi hidupnya dia. Yang pertama Yesus. Yohanes 17 mengatakan, aku sudah menyelesaikan apa yang kau berikan padaku. Wah, haleluya. Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Kemudian yang kedua Daud, ketiga adalah Paulus.
Paulus dia katakan aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Sudah saatnya aku kembali. Wow. Bagi saya luar biasa ya. Suatu saat kalau seluruh hidup kita dilihat oleh Tuhan, ini orang yang melakukan kehendakku. Waduh. Bagi saya itu suatu hal yang termulia ya dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Ya, pada zaman kita ini melakukan apa yang Tuhan, menyelesaikan apa yang Tuhan mau, saudaraku, bagi kehidupan kita ya. Memang tidak mudah untuk itu, tidak mudah. Saya juga belajar, maka saya bilang kalau ditanya apakah saya sudah menyelesaikan kehendak Tuhan, benar-benar saya nggak bisa jawab, saudaraku. Tuhan yang tahu, tapi saya belajar kalau bisa seperti itu sangat baik. Ya. Dan yang ketiga ya, yang terakhir ya, saya sampaikan di sini, yaitu bahwa suatu inti daripada penyembahan, ini saya ambil dari bukunya Rick Warren ya, Purpose Driven Life. Dia katakan inti daripada penyembahan adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Kadang-kadang waktu saya baca ini, pertama saya tidak terlalu mengerti maksudnya apa sih inti penyembahan adalah berserah kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi setelah saya baca benar-benar saya baru mengerti bahwa mengapa kita harus berserah ya. Karena kita bukan orang yang tahu segala sesuatu. Bahkan kita nggak tahu pandemi ini akan jadi apa. Kapan selesainya kita nggak tahu. Ya, kita nggak ngerti sama sekali. Kita nggak apa yang terjadi nanti setahun dari sekarang kita nggak tahu. Bahkan besok aja kita juga nggak tahu sebenarnya. Kita nggak tahu apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyerahkan diri kita ya dalam pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Berserah, yaitu bukan berserah artinya pasif tidak melakukan apa-apa, tapi berserah dalam arti aktif. Dalam arti waktu kita mengetahui kehendak Tuhan kita lakukan. Mungkin saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan waktu Tuhan, tapi Tuhan suruh saya untuk menjangkau, melakukan penjangkauan, saya harus lakukan itu. Itu penyerahan diri tapi secara aktif, saudaraku. Ya, kita menyerahkan diri kita, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa percaya kepada Tuhan karena dia punya ketakutan bahwa Tuhan tidak akan memberi yang terbaik di dalam kehidupannya. Ini suatu hal yang sangat salah. Ya, memang kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak bisa percaya kepada Dia. Saya percaya saudara kalau mengenal seseorang, baru mengenal di jalan, saudara nggak mungkin mempercayakan diri saudara kepada dia, nggak mungkin. Saudara kenal dia lama, saudara tahu bahwa ini orang baik, ini orang bisa dipercaya, bisa diandalkan, baru saudara menyerahkan diri saudara untuk ini. Ya, istri saya selalu cerita, saudaraku, sedikit guyon sedikit. Kalau orang lain bawa dia dengan sepeda motor, dia kurang aman, saudaraku. Tapi kalau saya, dia sangat aman, saudaraku. Ya, just joke ya. Ya. Tetapi karena dia percaya sama saya, saudaraku. Apakah saudara percaya pada Tuhan? Amin. Saya bisa mempercayakan diri kepada Tuhan bahwa masa depan saudara ada di tangan Tuhan. Haleluya. Saya bisa mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan saudara. Kadang kita terlalu panik, kita terlalu gugup, kita mau lakukan apapun, ya. Kita enggak menanti di depan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau. Kita kurang menyerah, saudaraku. Ya, sehingga kita tidak bisa dengar apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Ya. Dan kemudian penghalang yang kedua, tadi yang penghalang pertama dari penyerahan adalah ketakutan karena tidak percaya. Penghalang kedua dari berserah, perhatikan baik-baik, adalah keangkuhan, kesombongan. Ya, sehingga kita tidak bisa menyembah Tuhan. Orang yang sombong nggak bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena orang yang sombong merasa dia paling mampu, saudaraku. Aku pasti bisa, sukses. Ya, bahkan tanpa Tuhan pun kan aku bisa. Kenapa saya ngomong gini? Billy Graham mengatakan bahwa kalau Roh Kudus diangkat dari gereja, 90% gereja akan berjalan tetap seperti biasa. Karena dia ditata dan hikmat manusia. Billy Graham yang ngomong, bukan saya, Pak Billy Graham. Ya, dia bukan pimpinan Tuhan, benar. Dia tata dengan hikmat manusia. Jadi mereka tetap aja jalan tanpa sadar bahwa Roh Kudus sudah diangkat.
Saudara, kenapa banyak orang berjalan hikmat sendiri? Nah orang-orang, nah saudara, saya masih mau katakan begini, bahwa seringkali kita punya keangkuhan dalam diri kita mementingkan ambisi kita, kehendak kita sendiri, ya, dan bukan melakukan kehendak Allah, sehingga kita berpikir kita menetapkan mungkin suatu sasaran, misalnya aku mau lebih sukses, aku mau lebih kaya, aku mau lebih apa, lebih ganteng, lebih cantik, ya, bisa aja. Kita menginginkan itu dan kita berusaha, dan kalau kita tidak mencapainya kita kecewa, nggak bisa berserah. Kenapa? Karena kita merasa kita mampu, tapi kenapa nggak bisa mencapainya? Dan lebih buruk lagi, waktu kita melihat kita nggak bisa mencapai hal itu, mungkin kita kurang ganteng, tapi orang lain lebih ganteng dari kita seperti standar yang kita mau, kita iri, kita cemburu. Kok dia yang bisa, aku kok enggak? Kenapa? Karena kita kurang menyerah, saudaraku. Saya nggak tahu saat ini saudaraku, berapa orang yang sudah benar-benar putus asa dan kehidupan, dan kadang-kadang melihat kenapa orang lain gak mengalami yang kau alami, dan dia begitu kecewa sama Tuhan karena keadaan seperti itu. Tapi saya mau mengatakan ini saatnya engkau berserah, haleluya, kau menyerah kepada Tuhan. Bahkan kalaupun engkau pernah gagal, serahkan kepada Tuhan, saudaraku, setiap kegagalanmu. Dalam buku itu dia mengatakan gini, seringkali butuh waktu lama untuk kita menyadari bahwa penghalang kita menerima berkat Tuhan bukan orang lain, akan tetapi keangkuhan kita sendiri, saudaraku. Dan seringkali Tuhan mau memakai kita, Tuhan harus berurusan dengan hal-hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian dia menjelaskan ini terakhir, ya. Dia menjelaskan gini, saudaraku, apa yang kita serahkan kepada Tuhan? Penyesalan kita masa lalu, apa yang pernah kita buat salah pada masa lalu. Setiap orang pernah berbuat salah, kan, betul kan? Ada sini nggak pernah buat salah, dari lahir sampai sekarang nggak pernah buat salah. Kita semua buat salah, ya. Kita tahu bahwa nggak boleh berdosa, kita semua pernah berbuat dosa, kita pernah berbuat salah. Kadang kita nggak bisa terima. Salah satu hal yang saya sulit terima adalah waktu papa saya mau meninggal, saya nggak ada di sana. Ya, itu salah satu hal yang sulit saya terima. Karena saya berpikir bahwa kalau saya di sana mungkin saya bisa tangking kuasa kegelapan yang berusaha menyerang, dan bapak saya bisa nggak meninggal karena saya merasa bahwa ada serangan, ya, kuasa gelap yang diberikan, dan saya merasa. Tapi kemudian saya berpikir, apakah benar kalau saya ke sana saya bisa menanggulanginya? Mungkin belum, karena saya belum seberapa dewasa secara rohani. Penyesalan pada masa lalu serahkan pada Tuhan. Haleluya. Serahkan pada Tuhan. Kemudian apa? Masalah-masalah yang sekarang yang sedang kita hadapi, yang sulit kita hadapi, yang rasanya kita putus asa, serahkan kepada Tuhan. Saudara katakan amin. Serahkan pada Tuhan. Ya, engkau rasanya sulit menghadapi, ingat dia adalah Yehova Jireh. Mungkin juga ada kemarahan dalam hidup kita. Kita marah terhadap keadaan, kita marah kepada orang lain. Kita melihat orang lain menyebabkan kita menjadi tidak baik. Serahkan kepada Tuhan kemarahan itu. Kepahitan, kecemasan, semuanya serahkan kepada Tuhan. Buku ini mengatakan maka Anda akan aman bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin? Serahkan kepada Tuhan, maka Anda akan aman di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, kita belajar bahwa tim musik silakan naik. Hari ini kita belajar bahwa penyembahan adalah kita menyenangkan Tuhan dalam hidup kita, melakukan yang terbaik dalam apa yang kita bisa lakukan, ya, pada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Siapapun saudara hari ini belajar beri yang terbaik kepada Tuhan, saudaraku. Kemudian berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hidup saudara sekarang, betapa sulitnya hidupmu, sekalipun berserah kepada Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Shikarara, kita akan nyanyikan satu lagu tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini, mari kita saudara belajar beri yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin kau lagi keadaan kecewa saat ini. Kau rasa putus asa, kau rasa tidak bisa menghadapi apa yang sedang kau hadapi. Beri yang terbaik kepada Tuhan pada hari ini. Bagi kemuliaan. Shikarara bakasyata karaba syata karara.
Ku beri yang terbaik bagimu. Mari saudara datang pada Tuhan. Apapun yang sedang kau alami hari ini, apapun yang kau alami, betapa parah pun keadaanmu, betapa sulit engkau menyembah Tuhan sekarang, mari datang pada Tuhan, bawa dirimu untuk menyembah Tuhan. Dan kasih akan dicurahkan bagi dosa saudara. Hatiku dan segenap jiwaku, Bapak sekalian, belum saya selesaikan khotbah saya ini. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin hari ini saudara berkata, aku lagi dalam keadaan tertekan dengan masalahku. Aku tidak tahu jalan keluar bagi masalahku, sehingga aku tidak bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini saya mau katakan, tekadkan dalam hatimu, kau akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Apapun keadaanmu, Tuhan sangat menghargai orang-orang yang memberi yang terbaik dalam keadaan apapun. Saya percaya bahwa kadang-kadang saya melihat bahwa ini ujian dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dia izinkan kita untuk melihat bagaimana kita bersikap dalam segala keadaan yang kita alami. Ada masalah-masalah yang mungkin engkau susah hadapi hari ini. Berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan kepadamu. Aku tidak mampu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau boleh belajar bahwa memang bukan kemampuanku, tapi kemampuanmu dalam hidupku ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami udah bagi setiap jemaatmu, biar terus mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Belajar memberi yang terbaik dan belajar berserah ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan setiap pribadi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah ditaburkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini mungkin bisa maju ke depan untuk memberikan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kami persilakan untuk transfer ke rekening Ibu Christian Agustin, kemudian forward message-nya kepada saya. Demikian pengumuman tentang persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Mega. Dipersilakan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Bapak, kiranya firman-Mu bisa tinggal di dalam setiap hati kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Bapak, kini tiba saatnya kami akan memberikan sedikit daripada apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapak, kiranya apa yang kami berikan, kecil besarnya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah bisa menjadi berkat untuk memperluas dan pekerjaan-Mu di tanah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini,
dipersilakan maju ke depan untuk memberikan persembahan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan transfer ke nomor rekening Ibu Christian Agustin, kemudian nanti bisa di forward ke saya pemberitahuannya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan info sepekan. Demikian info sepekan. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you. Shalom, kiranya damai sejahtera Kristus melimpah atas seluruh jemaat Eklesia dimanapun kalian semua berada. Berikut akan saya sampaikan pengumuman penting buat kita semua. Tapi sebelumnya, kami atas nama pengurus Gereja GKB Eklesia Malang menyampaikan terima kasih kepada tim ibadah raya yang telah setia menyelenggarakan ibadah raya online dengan baik. Dan kepada jemaat yang telah setia juga mengikuti ibadah online. Dan sekarang ini tidak terasa ibadah online kita sudah 36 kali. Puji Tuhan, haleluya. Setelah mempertimbangkan banyak hal dan mempersiapkan segala sesuatunya, maka oleh kasih Kristus kita akan mengadakan ibadah offline terbatas yang akan mulai diadakan pada hari Minggu tanggal 15 November tetap pukul 10 WIB di Gedung Daewoo, Jalan Ayaning Utara nomor 128 Blimbing Malang. Yang dimaksud ibadah offline terbatas adalah pesertanya yang dibatasi, yaitu hanya diikuti oleh mahasiswa, prakarsa, pelajar atau tim. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan untuk memperhatikan kapasitas gedung sesuai rekomendasi tim verifikasi COVID-19 Kota Malang. Adapun ibadah offline ini juga disiarkan secara langsung atau online melalui Facebook dan Instagram. Jadi Pak Sutri bisa mengikuti ibadah online di rumah. Bagi penyelenggara dan peserta ibadah offline terbatas, wajib mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Selain itu, peserta ibadah offline wajib daftar dahulu sebelumnya kepada Mbak Ririn dengan nomor telepon 081 1377 3007. Adapun ibadah offline terbatas ini telah mendapat surat izin dari wali kota yang intinya ibadah penyelenggaraannya dibatasi waktunya hanya jam, sehingga boleh dikatakan gereja 1 jam. Demikian pengumuman dari saya supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita doakan seluruh jemaat Eklesia. Demikian pengumuman dari kami. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Lord, I offer
Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it. Ibadah kita selesai di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah selesai di dalam kehidupan kita. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian sekali lagi. Haleluya. bersyukur padamu Tuhan. Bapak sekalian, sebelum kita terima doa berkat Bapak Ibu yang sudah menyiapkan perpuluhan, mereka bisa mempersiapkan, sudah angkat pada Tuhan, kita akan doakan juga sebelum kita selesai. Bapak, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami percaya bahwa di masa-masa yang sulit ini Engkau adalah penyedia kami Tuhan. You are our provider. Engkau yang menyediakan segala yang kami butuhkan Tuhan. Kami bersyukur apa yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kalau kami bawa perpuluhan ini Tuhan, karena kami bersyukur kepadamu Tuhan. Atas segala apa yang Engkau sudah lakukan bagi hidup kami, kami bersyukur dan kami berterima kasih padamu. Kami berikan ini dengan ucapan syukur padamu. Kami kembalikan perpuluhan ini Tuhan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berikan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan bagi kami pada hari ini. Kau mimpin ibadah kami di awal sampai pada harinya dengan pimpinan-Mu. Kami merasakan kasih Tuhan dicurahkan bagi kami. Apapun keberadaan kami begitu merasakan kasih Tuhan bagi kami Tuhan. Bila setiap pribadi, setiap keluarga mengalami kasih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Mengalami kasih-Mu yang luar biasa Bapak. Di dalam kebutuhan yang makin besar, kami percaya ada mujizat yang lebih besar daripada Engkau terjadi. Di dalam nama Yesus, kebukakan jalan-jalan yang selamanya tertutup di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi setiap pribadi Tuhan, biar kami boleh merasakan kasih Kau Tuhan turun bagi setiap kami. Terima kasih, lawat gereja-Mu, lawat setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Kami mudah bagi bangsa kami juga Tuhan, kami berkati bangsa Indonesia, biar damai
sejahtera Tuhan ada pada bangsa kami, pertolongan-Mu Tuhan dalam bangsa kami, khususnya dalam masa pandemi ini. Berikan hikmat pada pemerintah kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan kepala daerah tingkat 1, tingkat 2. Berikan hikmat daripada-Mu sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam rasa takut akan Tuhan. Dalam mereka itu sehingga mereka adalah hikmat yang Kau berikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih, berkati kota kami, kota Malang juga Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi kota Malang di dalam nama Yesus. Merapi kota Malang, menolong kota Malang Tuhan, sehingga kota Malang terhindar daripada hal-hal yang jahat ya Tuhan. Biar perlindungan Tuhan ada bagi kota kami. Setiap kuasa apapun yang menyerang kota kami yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Biar kota kami dilindungi, berkati wali kota kami Tuhan, Bapak wali kota dan jajarannya Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, ucap syukur. Kami percaya kami umat pilihan-Mu, kami ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Dan sebelum kami selesai ibadah yang kami mau terima berkat, mari Bapak Ibu sekalian angkat hati, angkat tangan pada Tuhan, terima berkat Tuhan. Terima kasih, luar biasa, kami sungguh bersyukur. Hati kami mulai dan syukur, dan kami terima berkat-Mu. Itu berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari anak Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap saudara sekalian, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, menolong dalam segala perjalanan hidup saudara dari sekarang sampai Yesus dan kembali dan sampai selama-lamanya. Bapak jadi berkati, berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Mari katakan bersama-sama, amin. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur Tuhan sedang memimpin kita ibadah ini, dan kita percaya Tuhan sedang memberkati saudara sekalian. Terima kasih saudara bergabung bersama dengan kami, Tuhan memberkati. Amin.